Babat Limpakuus. Sejarah Babat Limpakuus, legenda, api, dan mukjizat daun nyangku. Di bawah bayang-bayang raksasa Gunung Slamet tersimpan sebuah tempat di mana kabut bukan sekadar cuaca, melainkan selimut bagi rahasia masa lalu. Sebuah tanah yang lahir dari harmoni antara kesaktian leluhur dan kerasnya alam lereng gunung. Selamat datang di Limpakuus. Jauh sebelum peta modern digambar, tepatnya pada tahun 1674, sejarah mencatat denyut pertama kehidupan di sini. Di wilayah barat, tegak berdiri makam Gubuk Dawa, dan di sisi timur, Mbah Sawedana menjaga Grumbul Blembeng. Zaman itu, mereka belum mengenal lurah. Pemimpin mereka adalah para bekel, sosok tangguh yang memuja alam dan meninggalkan jejak berupa bebatuan persegi 4 simbol suci yang penduduk sebut sebagai candi. Namun, hidup di ketinggian adalah perjuangan melawan dahaga. Legenda mengisahkan sosok Mbah Perna, tangan kanan sang bekel satu, Mbah Bangen. Perintahnya jelas, temukan air bagi rakyat. Mbah Parna menyusuri Kali Pelus hingga menemukan Mertelu, 3 sungai yang kini kita kenal sebagai Telaga Sunyi. Namun, bagaimana membawa air melewati tebing cadas yang mustahil ditembus? 40 hari lamanya, Mbah Perna melakukan tapa berata dalam keheningan. Ia menerima wangsit yang mustahil bagi logika, gunakan daun nyangku untuk membelah saluran air. Ajaib, hanya dengan sehelai daun dan keyakinan, saluran Wangen lahir. Air mengalir deras, memicu banjir yang membawa kehidupan. Hingga kini, jika Anda cukup beruntung atau mungkin malang, penduduk percaya bahwa seekor macan putih raksasa, penjelmaan Mbah Perna, masih berjaga di sana, mengawasi setiap tetes air yang ia wariskan. Limpakuus bukan hanya soal air, tapi juga soal api. Di era bekel Suradipa pada abad ke-18, muncul sosok legendaris bernama Ki Sutarejeki. Bagi orang awam, mandi adalah cara membersihkan diri dengan air dingin. Namun bagi Ki Sutarejeki, air hanyalah untuk mereka yang lemah. Ia dikenal sebagai manusia api. Di depan mata penduduk yang terbelalak, ia akan membakar tumpukan ilalang, lalu melangkah santai ke tengah kobaran api yang menjilat langit. Ia keluar dari api dalam keadaan segar bugar, tanpa satupun luka bakar di kulitnya. Memasuki abad ke-19, awan gelap kolonialisme menyelimuti desa. Di bawah kepemimpinan Lurah Wiradinala, Limpakuus menjadi rebutan. Belanda melihat kesuburan tanah ini dan mendatangkan sapi-sapi Eropa melalui tokoh seperti Tuan Balbui dan Tuan Plembos. Namun, kemajuan itu dibayar mahal. Dalam sebuah pertempuran sengit, Belanda membakar lebeng padi desa. Asap hitam menyelimuti langit Limpakuus, menandai masa kesengsaraan panjang di mana rakyat harus bertahan hidup tanpa cadangan pangan. Waktu terus berputar. Dari kepemimpinan Lurah Abbas yang mulai menata jalan-jalan desa, hingga hari ini saat Limpakuus dikenal sebagai permata wisata Banyumas. Limpakuus adalah bukti bahwa sejarah tak pernah mati. Dia hanya menunggu untuk diceritakan kembali.